Maka Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita rangkul anak muda kita. Kita jadikan mereka generasi-generasi yang takwa kepada Allah. Jadikan mereka generasi-generasi yang mereka ini akan menjadi penerus-penerus pejuang agama Islam. Ini penting hadirin. Hadirin yang mulia, dari perkataan Nabi Ismail tadi kita bisa juga menilai bahwasanya bukan hanya kebesaran Allah yang ditanamkan orang tua terdahulu kepada anaknya, tapi juga ceritanya orang-orang soleh. Jadi orang tua terdahulu juga menanamkan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya kenal dengan orang-orang soleh. Dikenalkan mereka kepada orang-orang yang ahli sabar, dikenalkan kepada mereka ahli-ahli orang ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita ini menceritakan kepada anak-anak kita, ya kan? Kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh, kita tanamkan dalam hati mereka kebesaran Allah dan kita ceritakan kepada mereka orang-orang soleh. Keutamaan-keutamaan yang menjadi orang soleh. Atau kita ceritakan kepada mereka kisah-kisahnya orang soleh terdahulu, sehingga mereka ini kenal, ya kan? Siapa Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masya Allah, 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita kenalkan kepada mereka, ya kan? Anak-anak muda, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Masih muda hadirin, tapi sudah zuhud, sudah ahli ibadah. Saking zuhudnya puasa terus sampai badannya itu menjadi kurus. Ditegur sama Rasulullah, wahai Abdullah, badan kamu itu juga punya hak, keluarga kamu juga punya hak, tamu-tamu juga punya hak. Ya Rasulullah, saya ini menghatamkan Al-Quran ini setiap hari 1 kali. Jadi setiap hari hatam 1 kali. Maka baginda Nabi SAW menegur lagi, kalau begitu mulai sekarang kamu hatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali saja. Tapi hadirin, semangat muda yang dimiliki oleh para sahabat, yang mana orang tua mereka menanamkan kebesaran Allah dalam hatinya, menanamkan pentingnya orang-orang soleh dalam hatinya. Apa yang keluar dari lisannya Sayyidina Abdullah ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini masih muda, saya ingin menggunakan masa muda saya ini untuk habis-habisan dalam agama. Maka izinkan saya untuk menghatamkan Al-Quran lebih dari itu. Maka baginda Nabi mengatakan, oke, kalau begitu 20 hari sekali. Bagaimana? Ya Rasulullah, saya ini ingin menggunakan masa muda saya ini untuk mengamalkan agama. Itu terlalu lama itu. Oke, kalau begitu 3 hari saja. Bagaimana? Ya, setiap 3 hari sekali saya hatamkan Al-Quran. Anak muda zaman dulu seperti itu hadirin. Karena orang tua mereka menanamkan kebesaran Allah, menanamkan orang-orang saleh dalam hati-hati mereka. Kita kenalkan hadirin anak-anak kita dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. 7 tahun sudah bisa meriwayatkan hadis. Masya Allah. 7 tahun hadirin. 7 tahun sekarang bisa apa? Anak sekarang main kelereng, kejar layang-layang. Hadirin yang mulia, orang-orang dulu seperti itu. Kenapa? Karena di dalam hati-hati mereka ini kebesaran Allah, keagungan Allah. Tidak kalah adiknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. 6 tahun sudah meriwayatkan hadis. 6 tahun sudah meriwayatkan hadis. Maka hadirin yang mulia, inilah pentingnya kita ceritakan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada pemuda-pemudi kita kebesaran Allah, pentingnya orang-orang soleh, sehingga ini mereka ini akan menjadi pemuda-pemuda, menjadi penerus-penerus bangsa yang bertakwa, ya kan? Kita lihat bagaimana satu jamaah, satu pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Siapa pemimpinnya itu hadirin? Sultan Muhammad Al-Fatih. Berapa umurnya pada saat itu? 21 tahun. Masih muda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik pemimpin. Ketika mereka sudah menaklukkan Konstantinopel, maka mereka bermusyawarah untuk melakukan Jumatan pertama di Konstantin. Maka mereka melakukan muhasabah. Ya, sekarang kita muhasabah siapa orang di antara kita yang paling pantas untuk menjadi imam, untuk memimpin kita ini dalam melaksanakan sholat Jumat di Konstantinopel untuk pertama kalinya. Maka mereka muhasabah hadirin. Seorang berdiri dan mengatakan, siapa di antara kalian semua ini yang ada di sini, yang mana dari mulai balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat walaupun 1 kali. Yang sudah pernah silakan duduk, yang belum pernah tetap berdiri. Hadirin yang mulia, alangkah ajibnya, alangkah masya Allah, ternyata tidak 1 orang pun yang duduk pada saat itu. Pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu bukan ahli dunia, tapi ahli takwa. Buktinya apa? Ketika mereka muhasabah, tidak 1 pun dari pasukannya itu yang pernah meninggalkan sholat walaupun 1 kali. Kemudian mereka muhasabah lagi.
siapa di antara kalian yang dari mulai balik sampai sekarang tidak pernah ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Maka sebagian pasukan duduk, sebagian masih berdiri. Pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih masih berdiri. Maka muhasabah yang terakhir mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang mulai dari balik sampai sekarang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud? Maka semua pasukan duduk kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu pemimpin hadirin. Pemimpin masih muda, tapi selama balik sampai umur sekian tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Maka ini hadirin perkara-perkara yang penting, perkara keagungan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya orang-orang soleh, orang-orang terdahulu yang mana mereka ini memajukan Islam. Ini kita tanamkan dalam hati anak-anak kita. Sehingga nanti mereka ini kenal kepada Allah, kenal kepada Sayyidina Abu Bakar, kenal kepada Sayyidina Umar, kenal kepada Sayyidina Utsman, kenal para sahabat. Para sahabat ini Masya Allah, mereka orang-orang yang mati-matian dalam agama. Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, ayun kasiddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan aku ini masih hidup? Itu Sayyidina Abu Bakar hadirin. Maka